Halo teman-teman, selamat malam. Ini aku menyapa siapa? Ada Mia, ada Poppy, ada Devi, ada Sinta. Halo Sin. Hai Lagi Mbak, ngapain? Aduh, udah tiduran dia. Aduh, anak banget. habis sholat Isya. Hai Keisha. Hai Aci. Kabar semuanya teman-teman. Hari ini aku ngomong yang simpel-simpel aja ya, tapi aku tahu teman-teman semua melakukan hal ini atau bukan melakukan ya. Kalian semua atau kita semua adalah orang-orang yang memang bisa dibilang di dalam fifth element of Big Five, yaitu Savior of all mankind, di mana kita semua tahu bahwa itu adalah hmm, kita udah dari apa ya? Udah dari sononya gitu loh. Aku mungkin pertanyaannya simple. Eh, apakah kalian healer atau apakah kalian seorang empat? Kalau aku nanya begitu, most of kalian pasti jawabnya iya ya. Nah, itu makanya yang aku pengen omongin di sini. So, aku mungkin bisa mulai clearingnya di mana tentang eh, seberapa yang kamu merasa bahwa kamu adalah bagian dari fifth element, yaitu savior of all mankind. Yang mana tugas kita adalah saving all mankind. Will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, pop, talk, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. Dan, bentar ya, ini kok kamera aku. Oke. Eh, di situ juga kita akan membahas tentang Big Five. Eh, ada di antara kalian yang tidak tahu Big Five atau saya skip aja karena aku langsung membahas number five ya, di mana itu adalah Savior of all mankind, yang mana adalah di mana kita semua tuh kayak merasa tugas atau merasa itu kayak bagian dari kita bahwa udah deh, apapun yang terjadi aku ngeduluin orang dulu deh. Orang lain happy, aku nggak usah happy nggak apa-apa, atau it's not bukan nggak happy ya, tapi aku nggak eh, nggak duluan, nggak di nomor satuin nggak apa-apa. So everything di mana yang kita merasa bahwa Savior of all mankind itu menjadi kewajiban atau tugas yang diberikan. I don't know kapan ya kalian learn tentang itu, dari orang tua atau di mana ternyata itu adalah kayak semacam tongkat estafet dari generation by generations, sehingga kita not even aware kalau kita tuh jadi seperti itu, dan yang kita lakukan hanya ya just do it, tanpa ada awareness tentang itu. Everything di mana kita merasa bahwa saving of all mankind itu menjadi tugas atau kewajiban kita dari generasi by generation, yang kita bebankan kepada diri kita sendiri tanpa kita punya merasa ada choice di situ. Will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, what, talk, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. Hai Anas, Hai boleh Mbak nggak cerita kemarin saya. cerita ISB-nya? Ya. Anas nih kemarin abis ikut kelas ISB dan dia sangat beruntung sekali tidur di depan bednya Dean yang kayak everybody wants it gitu ya. Aku aja udah ikut kelas berapa kali nggak pernah dapet loh Nas. Kamu malah dapat, aku sungguh iri. Udah sih gak any better Mbak. Doesn't get any better. Coba cerita dong, boleh nggak? Aku pengen selingan dikit ya sebelum kita ngebahas ini lebih lanjut. Cerita Terus dong, kita what did cerita you feel? apanya nih? Iya, what did you feel pada saat kamu di Oh, bednya si Dane? oke. Aku cerita. Aku pertama kan nanya ya. Terus ya nanya biasa kayak peserta lain gitu. Hmm. Terus without expectation. Terus sebenarnya aku sempat nggak ngeh juga kalau aku udah dipanggil sebenarnya. You wanna come up gitu. Tapi aku nggak. Aku either aku nggak dengar atau aku nggak lihat. Karena Mbak Ade bilang, Terus? lu tuh tadi udah panggil. Terus aku nanya lagi nih, nanya lagi. Terus dia
akhirnya udah nanya terus dia jawab terus dia nanya lagi you wanna come up gitu. Terus Jadi sampai tangannya 2 sambil kali gini. ya? Iya, terus dia tangannya sampai gini-gini Sampai gitu gitu kan ya? ngasih kode. Terus itu aku baru ngeh. Ya udah terus maju lah ya. Tapi Terus? terus terang waktu maju itu mungkin karena aku bingung kali ya, kan itu kan hal baru buat aku kan. Hmm. Jadi kayak tadi barusan juga aku nonton itunya kan, apa namanya recordingnya. Itu benar-benar banyak banget yang aku nggak denger gitu loh. Hmm. Ternyata ada yang tepuk tangan segala macam itu enggak, aku nggak denger Blas gitu. Hmm. Jadi kamu Terus kayak agak-agak fly dikit gitu ya di meja itu? Kayak agak kamu oh kayak enggak enggak gitu? fly. Terus kan pertama disuruh tengkurap kan. Hmm. Ya udah sih, dia kebanyakan megang dibanding melayang-melayang. Hmm. You didn't feel anything? Nggak ngerasain apa-apa? Berasa loh, masa gue nggak berasa dipegang, Ya, berasa I lah. know, tapi maksud aku tuh kayak ada, soalnya aku waktu dipegang sama dia tuh, aku waktu itu ngerasa, ini teman-teman yang baru join, ini kemarin Anastasia lagi sharing tentang Oh, dia ikut wait. kelas ESB, ini ada Mbak Bayu Yudit Dip, sorry, segala. ini kayak ada temen kakakku. Halo, Nih Anas nih kemarin nice ikut to see kelas you. ESB, terus dia dipanggil ke depan untuk dipegang sama salah satu foundernya Akses yaitu Dan Hir. Jadi dia baru cerita tentang gimana tuh, because yang aku rasa aku waktu pernah dipegang sama Dan itu kayak ada energi yang ngalir tuh kenceng banget gitu, yang Oh, you aku pernah call, rasain. berarti Aku kamu nggak tahu ya. dipanggil dia juga dong? Enggak Udah sih, masuk. cuma dia datang ke bawah waktu itu. Dia Hmm, datang ke bawah, dia memang randomly megang-megang orang. Terus Oke. aku waktu itu salah satu yang dipegang gitu loh. Hmm. Anyway, Oh. itu menyenangkan banget sih. Aku nggak tahu mungkin pengalaman kamu sama aku ya. Tapi Ya, ngerasa aku banget shiftingnya yang mana sebelumnya kayak ngalir sih energi, tapi pada saat dipegang sama dia kayak ada boosternya gitu loh. Zzz, gitu. Gitu. oh enggak, agak Oh nggak gitu ya? enggak ngeret gitu enggak. Ya anyway pokoknya Ya enak kayak ya. because we are different kan. Ya, your body and Mungkin my ya. body are different. Oke. Oke. Aku mau clearing apa ya? Siapa di antara teman-teman yang merasakan dirinya empat dan masih merasa bahwa itu sesuatu yang running unconsciously tanpa kalian bisa kontrol, to healing everyone, that your body atau being atau both. Karena namanya healer itu bisa jadi bodinya yang nge-healing. As a healer atau as an empath itu adalah kapabilitas kita di mana kita itu bisa taking other people pain atau over feeling other people emotion, tapi most likely lebih ke kita taking other people pain, di mana hal itu dilakukan oleh body tanpa kita sadari. Itu kayak bodinya tuh kayak kayak what we call kayak sweeping gitu ya. Setiap masuk ke ruangan orang banyak itu kita langsung set bodinya tuh langsung do it automatically. How many dari kalian yang merasakan seperti itu? Berapa banyak dari kalian yang merasa seperti itu? Jadi it's not just being-nya, tapi nya body. Nah, kalau misalnya kita nggak punya koneksi yang baik dengan body kita, jadi kita tuh tanpa sadar bodinya tuh langsung ngehealing orang, terus ujung-ujungnya kita toto sakit. Toto kakinya sakit, toto sakit lambung, toto sakit kepala. It's because body kalian mengerjakan tanpa ada semacam awareness bahwa after all yang namanya taking pain itu adalah choice. So, everywhere di mana kita merasa bahwa taking other people pain is kind of a job, aku bisa bilang ini oath, vows, fealties, comelties, binding contract, di mana kita pernah berjanji dan bersumpah, atau kita menerima sumpah dan janji dari ancestor kita atau nenek moyang kita untuk become a healer atau empath, or become a fifth element of mankind, fifth element, savior of mankind. Everything that is, will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, destroy, and agree? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds.
Seberapa dari kita yang merasa bahwa tugas untuk saving of all mankind itu menjadi sesuatu yang tugas. Tugas tuh apa ya? Kayak ada nggak ya dari kalian yang pernah merasakan seperti ini? Jadi kayak hmm, aku nggak tahu ya. Tahu-tahu kok badanku sakit-sakit gitu loh. Masuk ruangan, tahu-tahu aku pergi ke suatu lingkungan yang penuh dengan orang, tahu-tahu badanku sakit semua. Tahu-tahu aku langsung ngerasa gloomy. Tahu-tahu aku ngerasa cranky. Ada yang sharing pengalaman nggak? Biar aku nggak ngomong sendiri. Biar ada responnya nih. Mau sharing Kalau pengalaman yang kayak kalau gitu nggak? nguap-nguap Mbak Hedi, Ya sama lah. ngantuk. Is that yours? Ya itu tanya dulu ya. Gak sih, biasanya kalau misalnya taking other people pain tuh kayak lebih kayak badan rentek, remek gitu. Toto capek, toto sedih nggak jelas, toto cranky, toto terus ada yang sakit-sakit. Nah itu biasanya kayak gitu sih. Kalau nguap-nguap tuh lebih mungkin ke perceiving energy yang lumayan gede juga gitu. Tapinya nggak terlalu gimana ya efeknya nggak kesakit gitu. Hai Heidi, Hai Poppy, how are you? aku pengen nanya, kalau Hmm. misalkan kita ya baru pertama kali ketemu orang lah, terus Hmm. energinya tuh benar-benar yak banget gitu dan udah clearing segala macem. Ke depannya what do we choose ya? Actually gue kemarin ketemu orang, Hmm. and then pas pulang tuh capek jadi ketemu 4 orang lah. Pas pulang tuh capek, gue sadar gue aware gue cranky di rumah jadi udah mulai Hmm. like, oke ini bukan gue punya, anak gue tidak ngapa-ngapain, it's just me being weird. Hmm. Karena habis ketemuan itu jadi like, Hmm. menyebalkan sekali kalau misalkan keadaan kayak gini ya udah gofrek segala macam gitu loh. Hmm. Jadi lebih ke arah kok gue jadi malas ketemu orang ya. Kalau misalkan nggak ada benefitnya buat gue, nggak ada profit, nggak ada benefit. Karena cuma ngobrol-ngobrol doang, in the end capeknya itu loh. Hmm. Sampai Hmm. ada satu masa gue rasa nggak enak karena gue mengabaikan orang itu. Jadi Hmm. ada 4 orang, 1 orang gue benar-benar skip. Karena setiap dia ngomong gue like, hai, menarik banget itu. Energinya menarik banget. Like, what are you doing? Loh, tapi yang bikin capek yang mana? Dia juga. Dari semua bikin capek, tapi ada satu yang sangat-sangat amazing. Hmm. Drainingnya Semua itu bikin benar-benar. capek, ada satu yang amazing drainingnya. Heeh. Hmm. Jadi yang dari semuanya itu melelahkan buat gue, tapi ada satu yang kalau gue ngomong dengerin dia ngomong tuh benar-benar like, kalau bisa lu diem deh, jangan ngomong deh. Jadi Oke. gue mengalihkan pembicaraan Oke, kayak sekarang gitu. aku tanya, apa yang bikin kamu draining to it? Maksudnya, drowning to them. Ada sesuatu yang bikin kamu keep pengen ketemu mereka. Karena if eh your body say no, kamu akan do everything untuk tidak ketemu. Atau akan mensabotage untuk itu tidak terjadi bertemu dengan mereka. ada ini sih mungkin ada kayak either curiosity atau just to prove myself like it's not nice. Jadi emang Oh. belum pernah ketemu untuk 3 orang itu aku belum pernah ketemu. Jadi ya pernah bikin janji ya udahlah ketemuan tuh pengen lihat, just pengen lihat aja gitu loh. Nggak Oh, pengen ketemu lagi sih kayak interesting. Tapi ya nggak okay. tahu dan second increments ke depan gimana ya. Let's see. Let's get ini better. So Eh, ini nanya aku sendiri jawab sih sendiri. ah what will you do, Pop, kalau misalnya memang kamu tahu ada orang yang memang potensial akan membuat kamu drain? Hmm, are Asking you lagi. asking questions atau kamu ya just datang aja, nanti kalau kamu nggak suka ya udah, you just leave the game atau leave the meeting? Nggak bisa jawab sekarang kali. Nanti pasti asking lagi sih. Dan probably Ya, not really nggak choosing sih. karena Kalau aku ya. pribadi sih, aku lebih memilih untuk bertanya ya, untuk eh, kalau misalnya memang ada sesuatu yang bikin aku reluctant, aku akan bertanya. What am I Mhm, avoiding here? Apa sih yang aku avoiding atau defend terhadap orang ini? Atau energi apa sih yang aku hindari? Dan mhm. jika aku potok itu semua, is there anything positif atau hal yang menyenangkan yang aku nggak aware untuk aku bisa receive?
Ya kayak gitu-gitu, Hmm. hal-hal seperti kayak gitu ditanya dan aku yakin kamu udah tahu ya tentang itu ya. So apapun yang membuat kita selalu punya judgment tentang anyone, anything, any circumstances, uh, any any basis. Ini balik lagi ya tentang basis tentang aku perlu apa enggak ya untuk ketemu dia. Apa yang aku akan gain di sini atau tidak menyenangkan di sini. So everything that is, all the basis, all the presumptive realities, all the Hmm. apa ini ya? Uh, all the presumptive realities, all the basis Ada yang kencang implan, banget. ada explan. Everything that is, everything di mana kita mempunyai judgment terhadap sesuatu, di mana di situ kamu tahu kamu ada potensi untuk bonyok karena taking all those pain. As a fifth element of mankind, will you destroy and create right, wrong, good, bad, what, fuck, all 100 short words, prophets, basis, creations, and beyonds. Oh, it's not our job to take Uh, pain and yes, the yes, 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 suffering. yes. Aku mau ngomong sedikit juga tentang empat ya. Kalau empat sama, pernah nggak sih di antara kalian yang tahu tentang universal surrogate? Universal surrogate itu basically kayak orang yang berjanji untuk mengorbankan diri mereka, untuk volunteer mengorbankan diri mereka untuk mati atau in the stage of terminal, kemudian nanti jika diperlukan mereka mati bersama-sama. Tapi tujuannya itu memang ini kalau yang menurut ilmu akses ya, tujuannya untuk agar roda perekonomian tetap bergerak. Karena kayak mereka tuh kayak punya belief bahwa sudah terlalu banyak manusia di planet bumi ini, sehingga aku harus mengorbankan diriku sehingga roda perekonomian tetap bergerak in order to saving others. Karena makanya nih jadi kayak balik lagi ke fifth element of mankind. Makanya aku ngomongin tentang ini gitu loh. Aku cuma ingat pada saat aku ngomongin ini kok aku ingat situasi di mana terkondisikan situasi ini yaitu pada saat pandemi kemarin, di mana kayak banyak banget orang yang mati secara bersamaan gitu ya dalam waktu singkat. Dan seberapa dari kita, nih nggak usah pakai pikirin gimana-gimana, seberapa dari kita yang adalah universal surrogate. Universal surrogate sih yang aku tahu lebih banyak jumlahnya dibanding empat itu sendiri ya. Heidi, Jadi I heard hmm, about this sih, tapi aku nggak tahu ternyata itu bisa sampai terminal. Aku tahu ini dari si Madu itu yang facilitator orang India. hmm, Cuman aku nggak tahu kok ternyata itu atau cuman kayak taking others people's pain sama penyakit atau apa gitu. Tapi ternyata ini itu sampai terminal. sampai kayak gitu. Dan mereka mengorbankan diri untuk mati gitu, jika Oh, memang diperlukan. Jadi oh. kenapa mereka begitu atau siapapun dari kalian yang merasa kalian seperti itu, ya sadari bahwa ini adalah ada unsur oath, vows, commitments, fealties, binding contract, promises, swearing, ya dari many lifetimes to become a universal surrogate, sehingga kita tidak pernah punya choice, sehingga kita merasa bahwa mengorbankan diri itu adalah hal yang terbenar dan terbaik yang harus kita lakukan. So everything that is, di mana kita mempunyai oath, vows, commitments, fealties, binding contract, promises, swearing from this lifetime or past lifetimes about universal surrogate, will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, destroy, and agree. Right, wrong, good, bad, pot, all 100 shapes, prophets, basis, creations, and beyonds. Bedanya universal surrogate sama empat itu, empat just taking other people pain. Kalau universal surrogate tuh ya sampai rela mati ya. Tapi yang aku baca dari teorinya akses, tujuannya adalah itu tadi, kayak mereka kayak punya point of view bahwa planet bumi ini nggak cukup untuk semua gitu loh. Yang mana itu kan sebenarnya bertentangan ya dengan apa yang kita tahu gitu ya. Jadi point of view-nya para universal surrogate itu merasa bahwa di planet bumi ini kayak ya rezeki atau pokoknya growing-nya ekonomi ini hanya tidak bisa dinikmati semua orang. So harus sebagian tuh harus mati dulu in order supaya perekonomian tuh tetap berjalan baik gitu loh. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak dari ini atau mungkin ada dari kalian yang merasa menjadi universal surrogate?
Buku apa, Hei? Kalau Hmm? tentang ini, buku apa? Utopian Ideal atau apa? Apa? Aku baca di buku itunya sih, F. Oh, Tapi nanti aku bisa share tulisannya. This is simple kok, gitu. Anyway. Kak, dulu aku cerita ya, dulu aku pernah dikasih energi walk kan. Terus waktu Apa? itu Energi apa, Lila? energi walk gitu loh, tapi kayak Reiki atau apa nggak ngerti juga, energi walk gitu kan. Terus aku jadi bisa ngomong sama bodiku, terus body ngomong kayak gini, buat apa di bumi ini kalau nggak nolongin orang gitu. Jadi kayak identitasnya tuh hilang kalau misalnya nggak nolongin gitu. Ya makanya tadi kan Ya, dari itu awal, universe iya. surrogate ya. Enggak, sekarang aku tanya dulu Lila, are you universal surrogate? Ya, Yes or no? Yes. truth yes, iya. So everything di mana kamu pernah bersumpah, berjanji, oath, vows, commitments, fealties, binding contract from many lifetimes to become a universal surrogate for all eternity, will you revoke, recant, rescind, reclaim, renounce, destroy, and create? Right, wrong, good, bad, Yes. talk, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. Dimana kamu merasa penting atau merasa kamu berharga, kamu merasa kamu berguna kalau kamu bisa mengorbankan dirimu untuk kebahagiaan orang lain. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, Yes. talk, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. Coba sekarang aku tanya, siapa di antara kalian yang merasa bahwa mengorbankan sesuatu itu adalah sesuatu yang membuat kalian proud of? Kalian berkorban untuk kepentingan orang lain, no matter what, itu adalah something that you proud of. Everything that is, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, talk, all 100 short burst, prophets, basis, creations, and beyonds. All the biomimetic mimicry, di mana mengorbankan diri kita atau become a fifth element, yaitu savior of all mankind. Itu adalah sesuatu yang kita mimik dari parents atau dari nenek atau dari our ancestors, di mana jika kita menjadi itu, kita merasa menjadi bagian dari keluarga. Everything that is, will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, talk, all 100 short burst, prophets, basis, creations, and beyonds. Gimana kita merasa bahwa kita menjadi bagian dari keluarga jika kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ibu kita, ayah kita, nenek kita, buyut kita, di mana mendahulukan orang lain atau mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain adalah menjadi hal yang utama yang harus kita lakukan dan kita merasa bangga karenanya dan kita merasa berguna karenanya. Will you destroy and create? Right, wrong, good, bad, talk, all 100 short burst, prophets, basis, creations, and beyonds. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mungkin pernah mengalami ini dalam kehidup dari keseharian aja, di kantor, di keluarga sendiri, di pertemanan. Aku soalnya kalau misalnya kalian nggak bertanya, aku mau clearing apa ya? Ada Ayo, yang mau mau clearing? nanya tapi dia non-aktif nih Mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Katanya Ini kan jadi memang nggak buat boleh. semua. Jadi gimana nggak boleh gitu. Kalau Gak misalnya apa-apa, ayo. mengorbankan gitu. Oh, bukan nggak boleh ya. Jadi gini. Kita tuh pasti, jadi gini, ngomongnya gimana ya? Kalau misalnya kita itu unconscious, menjadi orang yang berkorban terus-menerus, yang terjadi adalah ada satu titik di mana kamu akan sangat fed up dengan itu semua, dan itu bisa jadi penyakit, bisa jadi kamu depresi, ya efeknya macam-macam gitu loh. Bisa kamu jadi orang yang sangat emosional, karena kamu melakukan itu tanpa kamu sadar, kamu unconscious melakukan itu. Nah, pada saat kamu punya awareness bahwa kamu adalah orang yang memang potensi menjadi orang yang menjadi kayak penyelamat untuk everyone gitu ya.
itu nggak apa-apa, tapi eh, pada saat kalian punya awareness, kalian selalu bertanya. Pada saat kalian mulai mau kayak taking other people pain, kalian akan sadar, oh oke, aku kok kayaknya badanku mulai sakit nih. Did I taking other people pain? Yang kayak gitu. Nah pada saat itu menjadi pertanyaan dan kemudian kalian kemudian aware, balik lagi ini semua jadi choice. Kalian bisa melakukan itu atau tidak, itu tergantung kalian. Tapi tidak yang langsung otomatis gitu loh. Karena permasalahannya kalau misalnya kita nggak sadar, itu semua kita lakukan otomatis. Dan kalau kita lakukan otomatis, terus ya itu tadi efeknya macam-macam. The worst part itu kalian jadi sakit, sampai sakit cancer. Apa sih bukannya nakut-nakutin ya, tapi ini bener loh. Kalian tuh bisa segitunya tanpa sadar kalian taking all the people pain sebanyak itu, dan kemudian itu suatu hari akan jadi penyakit yang memang juga mengerikan gitu ya kita, karena kita sangat nggak sadar kita tuh yang melakukan itu tuh body dan itu otomatis. Ya buat orang-orang yang belum belajar akses mungkin ini bukan sesuatu yang mudah dipahami, makanya penting untuk minimal belajar akses bars dulu, untuk mungkin saya ngoceh-ngoceh dikit tentang apa itu healer, apa itu empath, dan bagaimana kita punya capacity untuk itu bisa dibilang itu adalah kapasitas ya. Kapasitas yang memang luar biasa untuk taking other people pain. However, bagaimana jika kita bisa menjadi orang seperti itu, tapi juga bisa menjadikan itu adalah sesuatu yang kita make our life to greater. Jadi nggak cuma sekedar, jadi pada saat kita mau taking other people pain, kita question gitu. Apakah ini akan ada membuat greater untuk diriku? Apakah jika aku melakukan ini, orang itu pun juga bersyukur sehingga aku juga mendapatkan apa nih bahasanya ya, mendapatkan amplifying daripada rasa bersyukurnya dia sehingga itu juga membuat hidup aku juga expand. Yang hal seperti itu juga mesti ditanya gitu loh. Karena memang kita selalu turns out sering sekali kita mengorbankan diri kita untuk orang-orang yang tidak pernah berterima kasih dan tidak pernah bersyukur. Sehingga kitanya bonyok, orangnya mah santai-santai aja. Gak merasa bahwa lu sadar gak sih kalau aku tolongin gitu tuh gak ada gitu loh. Dan pada saat kita punya ekspektasi seperti itu kan juga tidak menyenangkan. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang seperti itu, tetap kita juga membantu orang oke, tapi dengan awareness, dan kita juga bertanya, is it going to contribute for my life? Is it going to contribute untuk hidup dia? Is it akan contribute untuk orang-orang di sekeliling kita? Membawa consciousness untuk di sekeliling kita. Amplify apapun rasa gratitude yang ada. Hal seperti itu tuh ditanya gitu loh. Jadi, iya siapa yang nanya tadi, siapa sih Sinta? Coba, aku pengen tahu apa point of view-nya dia. Halo. Halo, salam kenal semua. Ini saya ditodong Ini dia tiba-tiba. ternyata. Sorry. Halo. Halo. Saya bukan Well, anak let's look akses, belum 100% Enggak lah. percaya dengan akses. Kamu Cuman ini recently menjadi topik pembicaraan di sekitar pria Ya. parubaya macam saya nih, kayak Oke. teman-teman kayak apa sih namanya? Gila nih kita sandwich generation lah, ini sandwich generation itulah, lihat di social media sandwich generation. Sebenarnya yang saya mau tanyakan tuh lebih seperti ini gitu. Kalau saya itu gara-gara istri tuh selalu bilang kayak berkah Jack, nolongin orang tua itu berkah, nolongin orang tua itu berkah gitu kan ya. Nah, saya believe itu gitu. Itu udah menjadi belief system saya bahwa kayak oh ya the more I give, the more I get gitu kan. Tapi at times tuh memang ada kalanya tuh beban itu semuanya tuh kenapa nggak bisa ditanggung sama saudara-saudara kita yang lain gitu. Tapi jadinya tuh sebenarnya kayak gini gitu, kayak tenang aja ada Jeki, tenang aja ada Jeki gitu. Kan sebenarnya kayak Jeki ini juga punya keinginan yang lain lah gitu. Nah sebenarnya di belief sistemnya saya, karena istri ini mungkin imply akses dan religi at the same time ke saya, jadi saya mikirnya juga kayak oh iya, maksudnya kayak the more I give the more I get, keberkahan lebih banyak gitu. Tapi barometernya itu
gimana ya, kayak sebenarnya banyak hal dan mimpi-mimpi lain yang saya pengen aplikasikan gitu, kayak buat self reward diri sendiri gitu. Tapi kan eh, dengan adanya quote unquote tanggung jawab tadi itu yang kayak udah Jeki pasti bisa, Jeki pasti ini gitu, itu limitnya di mana sih gitu. Kayak soalnya kan kita ada at the same time nggak mau juga jadi kayak orang yang tidak berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya gitu. Nah, cuman karena udah ada stigma kayak oh tenang aja pasti dari Jeki gitu. Tapi akhirnya ya yang contribute ya aku aja. Ini bukan ngomong kayak gini dalam konteksnya mengurangi pahala ya, khususnya di Iya, bulan iya. Ramadan gitu kan. Cuman limitnya tuh di mana sih sampai kayak oh ini this has to stop or this has to ini how to chase your dream. Nah itu selalu conflicted gitu, kayak double dagger gitulah ibaratnya. Kayak oke, at the same time gue bisa kontribusi, at the same time gue juga punya mimpi. Terus udah gitu kayak gimana sih, kayak at the same time religion has taught us to give, the more you give the more you get. Get itu tuh dalam konteksnya nggak selalu berbalik dalam bentuk uang atau apa gitu. I believe that gitu. Maksudnya kayak ada bentuk keberkahan. Keberkahan tuh luasnya bukan main gitu. Kayak kesehatan tuh keberkahan. Ketemu orang yang inspiring tuh berkah. Terus ketemu apa namanya FYP kita lihat di social media tiba-tiba lewat yang bermanfaat itu berkah gitu kan. Banyak kan. There's so many berkah gitu kan. Nah, question R tuh sebenarnya ya itu balik lagi kayak limit itu sampai mana sih? Kayak bisa dibilang kayak oh ini nih hurting me atau enggak gitu. Aku Gitu mungkin aja. aku mungkin ini ada namanya clearing statement ya, mungkin Mas Jeki pernah dengar ya, Apa? Pernah. tentang clearing tentang point of view bahwa kalau kita tidak membantu orang tua, means kita tidak membantu orang tua dalam hal uang, bahwa kita artinya tidak berbakti, kita jadi anak durhaka. Will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short boys, prophets, basis, Christians, and beyonds. In the vapor Tujuannya already. adalah kita mengkondisikan diri kita supaya kita tidak merasa itu menjadi tugas atau kewajiban yang harus. Karena kalau misalnya jatuhnya jadi harus, Mas, itu ya sebesar apapun, aku yakin itu nggak terlalu jadi berkah yang maksimal ya gitu. Iya. Tapi sehingga pada saat pada saat mau berkontribusi, kita itu niatnya bukan karena itu kewajiban, bukan karena harus, tapi lebih karena aku sayang mereka. Oke. Jadi kalau misalnya kamu berpikir tentang bahwa I love them, mungkin itu rasanya berbeda dan jumlahnya pun juga itu akan berbeda karena jumlah kalau aku ngomongin uang ya, it's not necessarily tentang uang sih, tapi bisa juga bantuan apapun. Tapi pada saat kamu memang point of view-nya adalah kamu because you care about them, because you love them, kayak jumlahnya itu mungkin akan berbeda dengan kalau kamu harus. Atau kamu merasa bahwa berapapun yang kamu kasih itu kamu kayak seneng aja gitu ngasihnya. Oke. Oh, jadi semua point of view itu mungkin dirubah dulu karena gini Mas. Kalau misalnya Mas Jeki lebih point of view-nya tentang peduli dan sayang dan bukan karena kewajiban, Mas Jeki pun juga akan sayang ke diri Mas Jeki sendiri untuk seberapa sih yang aku harus contribute ke mereka, tapi I juga see. tidak betray myself. Oke. So, everything dimana kita do things for others, but we forgot ourselves, forgot to choose ourselves first. Situasi-situasi seperti itu, will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short boys, prophets, basis, creations, and beyonds. Sehingga That's kita my mantra. That's it. Thank you so much for the answer. ya, Ini oke. saya Sudah cukup ya. lanjut ke udah cukup. Oke. Iya benar, sebenarnya balik lagi ke nawaitunya Iya, masing-masing. betul Mas. Karena Terus kalau misalnya udah nawaitunya udah happy contribute for them, Mas Jeki pasti akan tahu kok seberapa sih Mas Jeki harus kasih mereka yang kamu ikhlas dan kamu seneng banget doing it. Yeah. So kamu juga, tapi juga kamu nggak betray yourself because ya kamu punya keperluan-keperluan yang juga kamu tanya ini betray myself nggak if I do this? Tapi aku melupakan diriku gitu kan.
Kayak Oke, gitu-gitu kamu nggak ya less likely happen gitu. thank you so much. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you. Hai Mbak Usha. How are you? Ya, saya How mau are nanya you? kalau yang barusan yang Ibu bilang yang tentang apa contribution ke orang lain itu kita lihat diri kita sendiri. Kalau kita gift emang merasa contracted, tapi kalau ada gifting and receiving itu lebih lain. Nah, saya mau nanya, kalau umpamanya kita gifting and receiving, berarti kita merasa light dan kita merasa pikirannya kita dulu bagaimana, taruhnya di mana begitu maksudnya kalau kita bantu orang nih ya, want to bantu diri kita sendiri itu. What question can I ask here for us to have ease first untuk bisa bantu orang lain gitu. Pada saat bantu rasanya bagaimana? Is it light for you, Ibu? Maksudnya yang pertanyaan yang bisa diajukan biasanya adalah apakah ini membuat diriku greater if I'm doing this? Dan apakah yang bisa aku receive dalam bentuk apapun ya? Nggak harus misalnya ngasih uang balik uang ya. Apakah ada sesuatu yang aku juga bisa receive when I'm doing this? Hal-hal seperti itu juga ditanya gitu loh. Karena jujur aja dulu waktu saya suka ngasih orang untuk tujuan zakat atau berbagi, saya nggak pernah nanya. Dan end up saya kesel gitu loh. Karena kok ternyata ya banyak sekali orang yang ternyata nggak bikin saya berbahagia melakukannya gitu. Jadi pada saat kita bertanya hal-hal seperti itu, apakah ini akan berkontribusi untuk aku? Apakah ini akan bikin aku greater if I'm doing this? Dan pada saat jawabannya iya, ya berapapun yang kamu kasih dan apapun perlakuan orang itu nggak ada masalah. Karena kamu tahu bahwa if the answer is yes, kamu akan tetap mendapatkan, apa tuh namanya ya? Kamu akan tetap receive whatever contribution, even though nggak dari orang itu. Dan itu yang kamu rasakan tuh di hati ya. Kayak misalnya you know that's happening gitu loh. Even though orangnya mungkin asshole, sorry to say ini Mbak, my words. Kadang-kadang suka misalnya orang itu mungkin responnya nggak baik lah, nggak seperti yang kita harapkan, atau mungkin kurang ajar, atau ya kelihatan nggak berterima kasih atau gimana, kita nggak ada masalah. Karena kita tahu kita tetap berkontribusi dari hal lain. Dan itu when we think about it, we feeling like ada lightness di situ. Dan ya itu makanya penting untuk kita bertanya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang kita beri itu bersyukur, itu balik lagi ke kita tuh multiplied ya. Jadi penting untuk kita tuh memberikan sesuatu yang, ya makanya itulah fungsinya pertanyaan. Itu fungsinya kita bertanya, asking questions, is it going to contribute to my life? Dan pada saat jawabannya iya, just do it. Karena ya itu tadi, balasannya nggak harus dari dia kok. Could be from anyone else. Dan bisa jadi dia tuh hanyalah penghalang dari pintu rezeki Mbak Usha gitu loh. Dari tempat lain. Dan pada saat Mbak Usha berkontribusi ke dia, pintu itu hilang. So Mbak Usha receiving more. Gitu. Thank you, thank you. So di mana kita punya point of view bahwa semua pemikiran bahwa setiap memberikan sesuatu, kita berhitung tentang apa yang kita dapatkan, apa yang kita hilang, apa yang kita tidak akan terima, apa yang kita bisa merasa apa nih ya, ini sesuatu yang tentang menang kalah di sini. Everything, semua rasa-rasa itu sehingga kita pada saat kita pengen berkontribusi dengan apa nih ya, dengan rasa yang very light, sehingga itu mandek, sehingga itu nggak terjadi. Whatever the contribution, will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short words, prophets, basis, creations, and beyonds. Ada lagi nggak ya sebentar nih sebelum kita tutup? Apa ada lagi yang bertanya sebelum aku mau ngebahas tentang
Hmm, Ada nggak sih di antara kalian yang merasa bahwa Savior of all mankind itu something yang memang sifatnya generations? Itu sesuatu yang memang semacam, tadi aku ada ngomong tentang kayak tongkat estafet, generations by generations, yang mana ya itu tadi, kita merasa tidak menjadi bagian dari keluarga kalau kita tidak melakukan hal itu. Di mana itu adalah sesuatu yang otomatis dan wajib kita harus lakukan, dan bukan dari kerangka awareness dan choice. Everything di mana kita menjadi bagian dari part of generational trauma about fifth element of mankind, will you destroy and uncreate. Right, wrong, good, bad, POC, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. Itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kak Hedi, ini ada recordingnya nggak? Ada Ada. recording. Asik. Ada. Thank you, thank you. Lila nggak mau nanya lagi. Biasanya Lila nanya banyak. Blank. Kamu ikut apa tadi barusan kelas? Enggak, aku tadi ngisi. Oh gitu. Ngisi Jadi Zoom. apa ya? Bisa dibilang kita tuh pada saat menjadi fifth element of mankind itu, kok aku ngomongnya fifth element of mankind sih? Five element, the aware of all mankind. Pada saat kita punya kayak program ya, bisa dibilang kayak sumpah dan janji. Karena kita automatically doing it gitu ya. Tapi bagaimana supaya kita pada saat melakukan itu? Gimana supaya kita merasa itu adalah choice? Nah, kalau misalnya kita merasa itu adalah hal yang kayak sulit untuk kita dobrak gitu ya, untuk kita merasa untuk bisa punya choice, biasanya aku selalu clearing kayak sesuatu di mana kita bisa menjadi out of control, out of form, structure, significance, out of linearity, of concentricity, to become out of control, out of form, structure, significance, concentricity, linearity, untuk tidak mempunyai semacam kewajiban untuk menyelamatkan umat manusia. Will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. What energy, space, consciousness, magic, miracles, mysteries, possibilities, power, and potency can you and your body be to always having ease with healing for all eternity? Everything that is, will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, POC, all 100 short burst prophets, basis, creations, and beyonds. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak saya tutup. Di contribute-nya sama yang mau receive ya. Ya dong. Jangan Ya otomatis. dong. Apalagi sama yang bawain duit gitu. Pak Hedi, kalau umpamanya kita limitation juga itu kan berarti to receive as a gift also menghambat kita punya receiving kan, limitation. Gimana? Limitation umpamanya kalau ada judgment, berarti kita juga menghambat untuk kita menerima giftingnya gitu kan. Kalau misalnya kita, jadi gini, kalau misalnya kita kayak banyak point of view pada saat kita gifting, kita banyak judgment, ya otomatis kita kan kayak nggak sadar kita ngeblocking ya. Kita kayak ngeblok. In order kita kayak, gimana ya caranya supaya aku nggak being utilized? Gimana ya caranya supaya aku nggak kalah di sini? Gimana ya supaya aku nggak rugi di sini? Akhirnya apa? Kita barriers up. Dan pada saat kita barriers up, karena kita punya a lot of judgment instead of awareness, pada saat kita barriers up, ya of course kita jadi sulit receiving. Karena kita kayak ninggin barriers kan, dengan judgment-judgment kita. Dan bagaimana jika
when you give things, just giving without any point of view, sehingga apa ya, bisa dibilang kayak allowance ya, kita pokoknya kalau di agamaku bilang ikhlas ya, kayak lepasin aja. Karena pada saat kamu memberikan itu kamu rasanya light, bukan heavy. Pada saat kamu tuh taking other people pain atau kamu merasa perlu untuk menyelamatkan orang, kamu rasanya light. Dan pada saat rasanya light, akan ada hal lain yang kita nggak tahu kontribusinya dan itu akan ke kita. Gitu loh. Tapi pada saat kita full judgment, kita bergerak dari untung rugi, salah benar, atau apa namanya, is it the right thing, am I doing, maksudnya rightness atau wrongness, instead of light atau heavy, just light heavy aja deh. Pada saat itu, dan kemudian kita choose apapun yang berkontribusi untuk kita, itu semua itu akan berkontribusi untuk kita. Dan tidak menjadi hal-hal yang menutup tadi ya, blocking. Karena judgment kita sendiri gitu. So everything di mana kita merasa bahwa setiap kita memberikan sesuatu, itu kita berharap in return, will you destroy and breed? But wrong, good luck, pot pok, all 100 short plus profits, basis creations, and di mana kita setiap memberikan sesuatu, kita berhitung untung rugi, tentang kalah menang, tentang benar salah, dan bukan tentang is it the thing that can contribute back to my life? Is it going to be greater for my life? Will you destroy and create? But wrong, good bad, pok, all 100 short plus profits, basis creations, and beyonds. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Apa ada cukup? Nih pertanyaannya satu lagi, Mbak Oke, Hedi, kalau apa? early morning, what do you do? I mean, what clearing or tools do you use that is ease and fun? Kalau aku sih bertanya tentang what can I be today? What grand and glorious adventure can I receive today? Karena aku setiap bertanya kayak gitu biasanya harinya menyenangkan sih. Yang jelas tiap malam aku selalu mengusahakan untuk whatever yang terjadi hari ini, I'm now destroying and complete. So tomorrow aku punya kehidupan yang berbeda gitu loh. Karena semua judgment, semua point of view aku hari ini aku uncreate and destroy. Jadi tomorrow tuh aku bisa punya hari yang kayak bisa dibilang reset lagi dari nol. So totally based on awareness, not from judgment, atau ada kayak ini semacam reference point ya. Reference point itu adalah sesuatu yang kita punya reference, itu menjadi acuan sehingga kita dalam melakukan sesuatu itu based on that. Nah, kalau misalnya kita terlalu banyak judgment di kemarin-kemarin, di hari-hari kemarin, kita tidak uncreate and destroy all of those, kita selalu balik lagi ke reference point itu untuk menjadi patokan kita tentang what's right, what's wrong. Hal-hal seperti itu, tentang is it going to contribute or not. Jadi itu based on reference point and not by awareness. Karena pada saat kita nggak punya judgment apapun, pada saat kita menolkan semua yang menjadi judgment dan limitasi kita di hari kemarin, semua yang kita lakukan based on awareness. Dan itu bisa berbeda. Jadi semua personalities kita, di mana kita membentuk hal-hal yang menjadi kebiasaan, menjadi behavior kita, but never choose your awareness, will you destroy and uncreate? Right, wrong, good, bad, pot, pok, all 100 short plus profits, basis creations, and beyonds. Mungkin ini agak aneh ya, aku jadi kayak agak nyebrang ke personalities nih. Karena di Access tuh, personalities tuh bukan sesuatu yang kita harus bangga untuk memiliki itu. Karena sering sekali terjadi, karena kita bangga dengan personalities kita, atau itu menjadi, personalities menjadi reference point kita dalam melakukan segala sesuatu, sehingga kita melupakan namanya awareness. Karena kalau misalnya kita punya personalities, misalnya nih, Mbak Usha tuh seneng banget makan cookies. So pada saat Mbak Usha punya awareness bahwa kayaknya hari ini aku nggak pengen makan cookies. Tapi karena Mbak Usha merasa itu adalah personalityku. Cookies is my favorite. Itu kan kayak gitu ya, itu judgment ya.
Sehingga pada saat Mbak Usha kayak pengen makan gorengan instead of cookies, Mbak Usha kayak ngerasa ini kayak ada yang salah. Padahal sebenarnya enggak, karena sebenarnya bodinya lagi butuh gorengan hari ini gitu, bukan cookies. Kayak gitu loh. Jadinya personalities itu sometimes bikin kita jadi kayak apa ya, mengurangi whatever our awareness and choice. Karena Atau ada kata gini Kak, nggak hmm, gue banget gitu ya. iya, kan sering kan kayak gitu kan, ini bukan gue banget, kok bisa kayak gini? Terus kamu kayak against whatever your awareness because ini bukan gue gitu kan. Everything di mana kita selalu memilih our personalities instead of our awareness, will you destroy and create. Right, wrong, good, bad, bad, talk, all 100 short boys, prophets, basis, creations, and beyond. Mbak Heidi, I baca satu buku, I lupa tapi which book it. Oh, there's a diverse relationship, I think. Di situ ada satu dia bilang, every time you say, every morning I destroy and uncreate all my relationship with whoever it is, Mm-mm. and then poke and pod. Mm. And then satu lagi, who does this belong to? Mm. Return it back to the center with consciousness attached. Dia Mm. bilang 30 times 3 days. You do Mhm. continuous 3 days. Mhm. You will go to the person reality. I mean, you will tap into the other person's reality. And Yep. it's awesome. Ah, Yeah. ya karena itu buat apa namanya, aku bisa bilang untuk orang yang baru awal-awal belajar akses, itu kan kayaknya kita diajakin untuk nggak punya point of view tentang relationship, tentang ya terutama who does this belong to ya. Itu juga sesuatu yang aku sih ngerasain sendiri pada saat aku 30 hari melakukan itu terus-menerus, nggak berhenti. Bodiku akhirnya menyadari setiap itu ada energi yang bukan punya aku, dia kayak udah usir-usir sendiri ya, udah kayak go away tanpa aku harus question gitu. Sehingga itu kita kayak sedikit-sedikit kayak ngajarin body kita untuk ya itu tadi, semua relationship with others, pot and pop. Semua who does this belong to, return back to sender. Sehingga kalau kita sudah melakukan itu sesering mungkin, pada saat, I don't know ya, mungkin bulan kedua, bulan ketiga, lama-lama bodinya udah pintar gitu loh. So everything ini memang harus aku pot and pop gitu. Sehingga aku selalu kayak mulai dari nol lagi, everything. Dan nggak punya judgment-nya tuh nggak numpuk. Karena kalau udah numpuk, ya untuk clearing out-nya lagi kayaknya PR lagi sih. Gitu ya. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Kalau nggak aku sudahi. Terima kasih ya teman-teman semua. Thank Popi, you, nanya Edi. lagi nggak? Kamu kan selalu pertanyaan-pertanyaanmu selalu out of Oke, the nanya box. lagi yang tadi Out of the masalah box. gorengan sama cookies. Tiba-tiba pengen gorengan. Satu sisi itu tentang personalities, di sisi lain juga kemungkinan keinginan orang lain. PR banget ya banyak nanya kita. Iya dong. Udah belong tuh. That's true. Kadang-kadang iya Mesti tapi cerewet kita ya. iya, tapinya ya gini ya. Aku sih kalau misalnya ribet, ya kita coba aja kita makan. What do you feel when you eating it? Karena seringnya sih nggak pernah bohong ya. You are so apa istilahnya? Kamu sangat aware dengan keinginan tubuhmu sih, Jolie. Jadi nggak usah terlalu repot-repot gimana. Gak usah terlalu repot untuk nanya itu ya. Tapi buat orang-orang yang ya kayak Mbak Yudit atau Aci, siapa nih teman-teman kita yang kayak baru belajar akses banget, mungkin ini sesuatu yang baru ya. Tapi semua pertanyaan-pertanyaan ini emang ditanyain in order untuk kita gain awareness. Sehingga nggak cuma pikiran kita yang juga aware, tapi body ya. Body itu juga kalau memang sudah everything udah release dari tubuh kita so connect with our body, segala sesuatu itu kayak nggak perlu banyak nanya, kayak bodinya udah pinter juga gitu kan. Jadi ya kalau kamu sudah so aware, I believe kamu nggak perlu banyak nanya sih. Kamu udah tahu, that's your body need. Juga bukan tentang benar salah sih, tapi yang works atau nggak works saja kan jadinya. Tapi sometimes kesel juga nggak works melulu. Emang iya? Emang kamu sering nggak works? Hah? Really? Kamu sering Kan nggak works? kayak kemarin itu kan naik pas pulang udah, tapi ada awareness like ini bukan gue punya, nggak harus gue ikutin BT-nya segala macam, udah potok kayak gitu. Aku malah pengen tahu emosi apa yang kamu ngerasa bete. Karena biasanya kalau kita ke-trigger, apa sih yang kamu hindari?
Atau apa sih yang Nggak kamu, nggak emosi apa ngerti sih? karena itu bapak-bapak dan actually nggak ada masalah gimana-gimana, nggak ada supposedly nggak ada judgement gimana-gimana karena eh bapak Katolik lah pada intinya gue harusnya nggak ada judgement apa-apa tentang itu. Tapi like emang energetically like kok dia ngomong tuh benar-benar gue capek banget. Like ya udah, apa aja. Apakah Change ini topik adalah aja. judgement dia yang kamu persif sehingga kamu lelah? That's gonna be better. Everything that is will you destroy and create. Tapi, All tapi I think before you meet him, I think you send an energy to this person that to meet you, and then he talks like that. Might be like that because your body is receiving more energy daripada dia. Jadi you are attracting those people who don't want to contribute in your life gitu. Enggak Yeah, sih, I tapi know, Biasanya I'm aware. kalau nggak nyaman sih nggak nyaman aja. You can push Dan, energi untuk supaya selesai aja udah meeting. dan sometimes like kadang-kadang kayak aku juga memutuskan I choose like ya aku nggak mau sering-sering kayak gini juga nggak kontribut buat aku ngapain gitu kan. But in a way ada kayak ngerasa apakah aku membuat otonomi dan limitasi lagi seperti itu, tapi sudahlah lihat aja. Ya itu kamu tanya aja kalau emosinya emosi di distractor implant, coba clearing distractor implant. Dan apa yang terjadi biasanya shifting out kok. Biasanya Iya. shifting kok. Apa namanya rasanya gitu ya, beteknya, sebelnya atau nggak enaknya. Itu aku nggak bohong loh, serius. Kalau misalnya aku tuh dulu nggak pernah ngerti apa sih distractor implant gitu ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu distractor implant itu aku jelasinnya gimana ya. Jadi kayak ada perasaan-perasaan seperti anger, hate, fury, rage, terus Blame, blame, regret, regret, guilt. guilt, love juga, jealous, sex, kind of things. Jadi kalau nggak salah ada berapa ya? 21 ya? 24 ya? Pintar. Iya pokoknya sekitar 20 berapa itulah perasaan-perasaan itu. Di mana pada saat kita merasakan rasa-rasa seperti itu, kita tanya dulu, what am I aware of? Apa yang aku avoid, apa ya istilahnya? Resist and react atau avoid and defend. Dan pada saat itu muncul, kita tanya lagi, semua yang membuat aku mengaktifkan distractor implant aku terhadap hal tersebut, will you destroy and uncreate? Jadi semua rasa-rasa yang tadi aku bilang tentang anger, hate, fury, rage, guilt, shame, love, sex, jealous, whatever itu, pada saat rasa-rasa itu muncul, kita uncreate and destroy dan itu akan shifting rasanya. Sehingga kita lebih bisa mengamati apa sih yang sebenarnya mengganggu saya gitu kan. Dan bukan kita fokus sama rasanya. Rasa tentang fear, tentang anger, tentang hate. Dan kita nggak fokus ke sana. Tapi justru kita menanya apa yang membuat aku jadi trigger ke sana. Dan dari situ kita clearing lagi. Karena itu pasti akan muncul. What exactly yang bikin kamu begitu? Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau saya tutup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga berkontribusi. Ntar mau bikin lagi yang lain. Ntar next ada, kalau misalnya ada yang mau tema yang kira-kira pengen dibahas, boleh ya DM aku. Nanti aku coba untuk bikin kayak gini sering-sering. Jadi tentang apapun. Tentang apapun. Ya. Jadinya ya ini sama-sama lah kita saling berkontribusi. Itu banyak Heidi. Silakan japri aku ya kalau memang ada sesuatu hal-hal diakses yang pengen ditanya, nanti kita bahas. Ini kayak jadi open aja. Thank you. Oke, thank you so much teman-teman. Bye. Semoga berkontribusi. Selamat malam. Thank you. Good Good night. night. Bye-bye. Thank you, bye.